kembali lagi. Pahala berbagi ilmu, bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita lanjutkan seri pahala berbagi ilmu, bagian kedua. Alhamdulillah, di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Tapi, tahukah teman-teman, bahwa membagikan ilmu yang kita punya juga memiliki keutamaan yang luar biasa? Di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam lagi lautan hikmah, menggali 10 hadits tentang dahsyatnya pahala berbagi ilmu. Mari kita buka hati dan pikiran kita, semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Pertama, mari kita renungkan hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Subhanallah, sungguh luar biasa. Bayangkan, teman-teman, bahkan setelah kita tinggalkan dunia ini, pahala dari ilmu yang kita bagikan akan terus mengalir. Seperti sungai yang tak pernah kering, memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan saat kita sudah tidak ada. Ini menunjukkan betapa berharganya ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini bukan hanya tentang dunia, tapi juga tentang akhirat. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang membimbing kita dan orang lain ke jalan yang diridhoinya. Oleh karena itu, mari kita niatkan dari sekarang, setiap ilmu yang kita bagikan, kita harapkan ridha Allah, dan pahala yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada. Selanjutnya, dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Bayangkan, teman-teman, hanya dengan menunjukkan jalan kebaikan, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Sungguh kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling berbagi kebaikan. Tidak hanya melakukannya sendiri, tapi juga mengajak dan membimbing orang lain untuk ikut serta dalam kebaikan. Jadi, jangan ragu untuk berbagi ilmu yang kita miliki. Mungkin saja, dengan ilmu yang kita bagikan, orang lain akan tergerak hatinya untuk beramal, dan kita pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran adalah kitab suci kita, pedoman hidup seorang muslim. Dan mengajarkan Al-Quran merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang luar biasa. Bayangkan teman-teman, dengan mengajarkan Al-Quran, kita membantu orang lain untuk memahami firman Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, dan untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya. Maka, mari kita sempatkan waktu kita untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, baik kepada keluarga, teman, ataupun masyarakat sekitar. Semoga Allah mudahkan jalan kita dalam menebar cahaya Al-Quran. Chapter 4, Derajat yang terangkat. Hadits riwayat Muslim menyatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah teman-teman, mencari ilmu adalah jalan yang mulia, jalan yang akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun, ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Orang berilmu akan dihormati, dihargai dan dijadikan panutan. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Jadikanlah menuntut ilmu sebagai kebutuhan hidup, agar kita terus berkembang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chapter 5, Cahaya bagi jiwa. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Perumpamaan yang sangat indah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita. Cahaya yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Tanpa ilmu, hati kita akan gelap gulita, mudah terjerumus dalam kesesatan. Sebaliknya dengan ilmu, hati kita akan terang benderang, mudah mengenali kebenaran dan istiqomah di jalan Allah. Maka, mari kita terus hiasi diri dengan ilmu, agar hati kita senantiasa diterangi cahayanya. Chapter 6, Menuju Surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Subhanallah, teman-teman,
Mencari ilmu adalah perjalanan yang diberkahi. Setiap langkah yang kita tempuh, setiap usaha yang kita lakukan, akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah. Bahkan, saat kita dalam perjalanan mencari ilmu, kita dianggap sedang berada di jalan Allah. Sungguh keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk menuntut ilmu, baik melalui majelis ilmu, membaca buku, ataupun belajar dari orang-orang yang berilmu di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Kuasaf. Ayat ini mengingatkan kita, teman-teman, bahwa ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi juga untuk diamalkan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang munafik yang pandai berkata-kata, tapi tidak mengamalkannya. Setelah kita mempelajari ilmu, mari kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan untuk membagikan ke orang lain, agar ilmu yang kita semakin bermanfaat. Chapter 8. Doa dari seluruh makhluk. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Subhanallah teman-teman, bayangkan betapa mulianya orang yang mengajarkan kebaikan, hingga seluruh makhluk Allah, dari langit hingga bumi, mendoakannya. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang ikhlas dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Doa-doa mereka akan diangkat ke langit, menjadi bukti betapa berharganya ilmu yang mereka bagikan. Oleh karena itu, mari kita niatkan setiap ilmu yang kita bagikan semata-mata untuk mencari ridha Allah, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Chapter 9. Pahala yang terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." Hadits ini kembali mengingatkan kita tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Pahala dari ilmu yang kita ajarkan akan terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia. Setiap kali ilmu yang kita ajarkan diamalkan oleh orang lain, dan orang lain tersebut mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka pahala akan terus mengalir kepada kita, seperti aliran sungai yang tak pernah kering. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan hidup kita untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga Allah jadikan kita sebagai pewaris para nabi yang senantiasa menebar manfaat melalui ilmu yang dimilikinya. Chapter 10. Warisan abadi. Terakhir, dalam hadits riwayat An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara amal kebaikan seorang mukmin yang akan mencapainya setelah ia meninggal dunia adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia dirikan untuk Ibnu Sabil, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di waktu sehat dan hidupnya." Hadits ini kembali menegaskan bahwa ilmu yang diajarkan adalah salah satu bentuk warisan yang paling berharga. Warisan yang tak lekang oleh waktu, yang akan terus memberikan manfaat kepada penerimanya, bahkan setelah kita tiada. Oleh karena itu, mari kita jadikan ilmu sebagai warisan terindah yang kita tinggalkan di dunia ini. Warisan yang akan terus mengalirkan pahala dan kebaikan hingga hari kiamat kelak. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kita termasuk orang yang menyebar ilmu dan mendapat pahala jariyah. Semoga 10 hadits yang kita bahas hari ini semakin menguatkan tekad kita untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu. Ingatlah, setiap ilmu yang kita bagikan adalah amal jariyah yang tak terputus pahalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.